Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 18, Memaafkan belum tentu melupakan. Gila, bobanya enak banget Liz. Ini kafe pakai pesugihan gak sih? Kata Kayana curiga. Buset, suara lo gede amat anjir, tapi gue setuju sih. Bisa jadi, balas Lisa ikut menyetujui. Tumben lo mampu beli kentang nyet. Biasanya beli minum juga mesennya iced tea tawar saking gak mampunya, tapi tetap mahal sih 17.000. Setara sepiring mie ayam Mas Yamin pakai topping ceker Liz. Sambung Kayana lagi membandingkan harga minuman ini dengan mie ayam favorit mereka. Bener banget, sahut Lisa menyetujui. Ini yang minum gue apa bukan sih, kok cepet banget abisnya? Keluh Kayana, meratapi isi gelasnya yang tinggal setengah. Gue tunggu es batunya cair deh, biar isinya tambah banyak. Ucap Kayana lalu meletakkan gelas minumannya di tengah-tengah. Biasanya gue bakalan bilang, beli lagi deh, malu-maluin nunggu es batu cair kayak gak mampu beli saja. Tapi saat ini gue gak mampu beneran, tambah Lisa. Miskin banget ya kita, Lisa ikut mengeluh. Anak kuliahan mana ada yang berduit, wajar kok. Ucap Kayana menenangkan. Bener juga sih, karena kentang goreng kita sudah hampir habis. Nih kita makan cimol goreng handmade gue saja dulu. Gue berhasil menyeludupkannya tadi, dan gak ketahuan dong. Suara Kayana terdengar bangga. Kok kopong banget sih Kai, gak ada isiannya, pelit banget. Protes Lisa namun tidak berhenti menyomot cimol di hadapannya. Anjrit gak tahu diuntung banget, udah syukur gue tawarin. Kalau gak suka ya udah gak usah dimakan, buat gue aja semua. Amuk Kayana lalu merebut cimol tersebut dari tangan Lisa. Hehe, becanda sis, jangan diambil yak hehe, enak parah kok. Sahut Lisa cengengesan. Kai, mau yang rasa jagung bakar dong. Request Lisa. Yah, gue cuma bawa bumbu rasa balado sama barbek, yang jagung bakar gue lupa bawa. Jawab Kayana setelah mengobrak-abrik isi tasnya. Yah, kecewa gue sama lo Kai. Tumben lo gak profesional, biasanya kan bumbu permicinan elo lengkap banget. Sahut Lisa kecewa. Minggu kemarin gue hektik banget gila. Tiba-tiba Adrian kayak kerasukan Albert Einstein. Minta gue buat uji validasi metode sampai 3 kali. Untung gue gak sampai pingsan 4 jam berdiri di lab. Ucap Kayana mengeluh. Duh, emang derita mahasiswa akhir Kai, yang sabar ya. Kehidupan emang keras. Apalagi untuk mental kita yang gak kuat-kuat amat ini. Lisa menepuk-nepuk bahu Kayana menyemangati. By the way, kemarin pasti doi cakep banget ya pakai jas lab gitu. Keren sih lo bisa tahan di samping Pak Adrian. Kalau gue udah pasti klepek-klepek minta dilamar sama Pak Adrian. Ucap Lisa dengan mata berbinar. Kayana nyaris mual mendengar ucapan Lisa. Ini cewek gak tahu aja gimana resenya seorang Adrian Pramudia. Tahu sih, tapi gak pernah menghadapi secara langsung. Wajar kalau experience-nya beda. Kalau betulan jadi anak bimbingannya mah boro-boro terpesona. Udah pundung duluan disuruh revisi membabi buta. Lo sempet foto doi gak kemarin? Tanya Lisa. Boro-boro foto, keluarin handphone saja gue gak berani. Diawasi dospem langsung lo ini kerjanya. Tangan gue sampai banjir keringet sewaktu ngelepas handscoon. Ucap Kayana dengan nada ngiri. Parah sih, parah.
Semoga dosen pembimbing gue nanti bukan Adrian. Ucap Lisa ikut-ikutan ngeri. Jangan sampai, balas Kayana menimpali. Lo kemarin sama Bagas kemana saja? Gue lihat di close friend kalian nongkinya sampai malam. Komentar Lisa sembari mengetik di laptopnya. Oh, itu si Bagas kekunci di luar rumahnya. Bonyoknya lagi ada acara kondangan ternyata sampai malam, dan si pinter malah gak bawa kunci cadangan. Alhasil seharian kami cuma ngalor ngidul keliling kota, naik betis nih gue menuruti keinginan yang mulia Bagas. Padahal kan yang pengen healing gue, keluh Kayana. Kocak dah, terus kalian jadi mampir ke bakso aci rusuk? Tanya Lisa antusias. Jadi dong, enak banget woi, pedesnya juga nampol, kenyang deh gue seharian kemarin sama Bagas. Rugi lo, padahal kemarin sugar daddy kita lagi royal banget, makan ini itu tinggal tunjuk, black card langsung bertindak. Puji Kayana, yah, rugi besar dong gue kemarin gak ikut. Respon Lisa kecewa, habisnya dia juga pecinta gratisan. Banget. Balas Kayana terbahak. Saat mereka sedang asyik mengobrol, Arya datang dari kejauhan dan menghampiri meja mereka. Kai, gue pamit duluan ya. Pamit Arya. Sip mas, thanks ya mas. Arya mengacungkan jempolnya. Temennya Kayana? Tanya Arya ramah pada Lisa yang tampak tidak bisa mengalihkan pandangannya. Iya om, saya Lisa. Jawab Lisa mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya malu karena tertangkap basah dan Arya tertawa geli. Salam kenal ya, gue Arya. By the way, jangan panggil om dong, gue masih muda kok. Ujar Arya dengan nada bercanda. Oke Kak Arya, sahut Lisa kikuk dan Arya pun tersenyum manis. Wah, tolak ukur lo jelas kejauhan sih mas, beda 7 tahun itu udah layak kok kalau dipanggil om haha. Timpal Kayana jenaka dan Arya langsung melemparkan tatapan sebalnya pada Kayana yang masih asyik menggodanya. Sudah mau balik kantor mas? Iya, kebetulan gue ada meeting jam 2. Gue cabut dulu ya, titip salam buat Kiran sama mama juga. See ya. Pamit Arya, duluan ya Lisa. Ujar Arya sambil mengangguk sopan. Oke mas, hati-hati. Sahut Kayana riang. Au. Ringis Kayana pelan saat lengannya disikut oleh Lisa. Anjrit Kai, ganteng banget. Ujar Lisa heboh, matanya tampak berbinar. Yah, si kampret malah kena pelet Arya. Keluh Kayana. Baru pertama kali gue ngeliat cowok sampai bengong kayak gitu, biasanya gue expect lah gila. Lo tahu kan melihat Adrian yang super premium saja gue masih bisa mengalihkan pandangan. Ini enggak woi, tatapan gue bener-bener terpaku. Mana wangi banget lagi ya parfumnya. Gue gak mau cuci tangan deh sampai di rumah. Ucap Lisa sambil tersenyum senang. Lo gak ngerasa kalau Arya ketuaan? Tanya Kayana aneh. Enggak lah, malah yang mateng begitu itu lebih menggoda. Lihat aja Ono si Bagas yang seumuran sama kita. Awalnya ganteng lama-lama jadi ilfil kan, kalau yang dewasa gitu-gitu gemes tahu. Lisa tampak excited. Wah, Bagas jangan dinistakan gitu dong, kasihan. Tapi emang bener sih dia kadang nyebelin. Timpal Kayana membenarkan. By the way, ini yang bayar minuman sama makanan kita tadi Mas Arya hehe, jadi lo gak perlu ganti duitnya. Tapi kalau lo mau hibah ke gue, gak bakalan gue tolak kok.
Ucap Kayana sembari cengengesan. Lah pantesan si kampret, gue udah curiga dari tadi. Tumben banget Elo yang biasanya super irit sampai mesen snack segala. Ternyata dibayarin toh. Selagi gratis, kenapa enggak? Hahaha. Kayana terbahak. Kai, gue mau dong dikenalin sama Mas Arya. Ujar Lisa masih dengan sisa-sisa kekagumannya tadi. Lo beneran demen? Terus gimana pacar lo? Bukannya kemarin kalian baru anif atau apa gitu? Yang Elo beliin hadiah banyak banget kayak ngasih sembako. Tanya Kayana penasaran. Itu sudah putus dari 3 hari yang lalu kok. Jawab Lisa enteng membuat Kayana terkejut. Lah, padahal lo bucin banget gak sih sama dia? Terus lo gak sedang berada di fase galau gitu? Atau apa? Tanya Kayana beruntun. Enggak lah, yang sudah berakhir mah biarin saja berakhir. Lagian dia sudah ketahuan 4 kali selingkuh. Disangka hati gue seteguh Mario Teguh apa? Mario Teguh diselingkuhin juga bakalan sebel kali. Ucap Lisa jengkel. Mantan lo anak teknik bukan? Tanya Kayana. Iya, bener banget. Dahlah, gue anti sama anak teknik. Playboy kelas tenggiri, ceweknya di mana-mana. Wah, kebetulan banget, Mas Arya anak teknik, doi satu kampus sama abang gue. Ujar Kayana, membeberkan fakta. Hah, seriusan? Tanya Lisa tampak kaget. Sayang banget, tapi gak apa-apa deh gue anti sama semua anak teknik kecuali Mas Arya. Serah deh, semerdeka lo. Respon Kayana malas. Dia tahu betul kalau ini cewek memang gampang jatuh cinta. Rasa sukanya bisa bertahan sampai 1 minggu ke depan saja merupakan sebuah keajaiban. Tapi seriusan, kenalin gue sama Mas Arya ya? Pinta Lisa memelas. Iya gue coba nanti. Ucap Kayana tidak janji. Semoga saja Arya sudah berhasil move on, karena sampai sekarang pria tersebut masih betah menjomblo. Sungguh bertolak belakang kedua orang ini. Yang satunya sad boy yang saking galaunya sampai nekat kabur ke luar negeri. Yang satunya lagi buaya betina kelas kakap, saking gampangnya move on. Baru putus saja dia sudah ready to mingle. Kayana bakalan takjub sih kalau mereka memang jadian beneran. Tahu nggak, kemarin gue sama Bagas sempat ngelihat sama Pak Adrian. Gue sama Bagas mergokin doi lagi beli bunga sama cake. Kayana mulai mengubah topik pembicaraan. Aduhai siapa wanita beruntung yang berhasil memikat hati Pak Adrian? Tanya Lisa tampak penasaran. Wanita kurang beruntung sih menurut gue, siapa yang tahan coba sama cowok super rese kayak dia? Ganteng sih, tapi kelakuannya minus banget. Ejek Kayana. Hati-hati kemakan omongan sendiri entar. Lisa memperingati Kayana. Gak bakalan deh, nih ya kalau di dunia ini cowok cuma tinggal Adrian seorang gue lebih milih jomblo seumur hidup sih. Ujar Kayana sarkas. Dendam banget ya buk hahaha. Banget lah gila, lo belum pernah kan ngerasain dinyinyirin 4 jam nonstop sama Adrian. Kuping gue sampai pengang kemarin. Ucap Kayana dramatis. Gue malah mikirnya doi demen sama lo, makanya Elo digangguin mulu haha. Waktu kuliah doi juga sering nanyain Elo ke gue, mana Kayana? Gitu tapi dia gak mau kelihatan seolah dia yang nanya. Jadi selalu dibarengi dengan embel-embel organisasi gitulah. Wah, ngasal banget itu kesimpulan. Bantah Kayana. Lo gak tahu sih, Adrian itu dulu sedikit-dikit Kayana. Apa-apa Kayana? Ya, meskipun dia sering nyebut nama lo.
Karena Elo yang paling batu dan gak pernah hadir rapat organisasi. Seharusnya dia lebih hafal nama gue dong yang selalu datang rapat. 2 hari yang lalu dia masih salah manggil nama gue. Dia manggil gue Anissa. Ucap Lisa sebal. Anissa teh saha anjir. Respon Kayana ngakak. Padahal bonyok gue sudah potong kambing untuk nama yang membawa berkah ini. Dia malah seenak udel gonta ganti nama orang. Aneh banget dia hafal nama lo, tapi gak hafal nama gue. Padahal kita bagai pinang dibelah 2. Selalu bersama baik dalam suka maupun duka, ye ganyet? Tanya Lisa. Iya semerdeka eludah. Ujar Kayana pasrah. Bisa jadikan doi cemburu karena gak mau Elo berpaling ke Bagas ganteng. Padahal dia gak tahu kan ya hukumnya memacari Bagas ganteng bagi kita. Sama saja kayak minum hammer alias haram, ujar Lisa memulai petuah sesatnya. Tapi pacaran juga haram gak sih? Tanya Kayana aneh. Emang, supaya lo gak rugi 2 kali kata gue sih mending pacarin Adrian sekalian. Selain ganteng dan Elo bisa cuci mata, kelancaran skripsi lo juga bakalan terjamin. Kalau tetap gak cocok, kelar wisuda tinggal lo putusin aja deh yang penting skripsi kelar. Kata Lisa mengakhiri petuah sesatnya. Jir, kejam banget, enggak lah, buat apa? Bukan pacar saja gue dinyinyirin. Apalagi kalau jadi pacar harus dengerin ceramah doi 24/7, nggak akan tahan sih kalau gue. Raut wajah Kayana tampak ngeri. Kalau lo mau ngetes, coba aja bikin Pak Adrian baper, pasti doi kesensem sih. Pengamatan gue tuh gak pernah salah, Pak Adrian sudah pasti demen sama Elo. Ujar Lisa sok valid. Ngaco banget. Dumel Kayana berusaha membantah dan meyakinkan dirinya kalau hal tersebut nggak mungkin kejadian. Tapi kalau kejadian beneran, gimana? Tauk deh, pusing. Kayana merasakan suasana yang berbeda begitu memasuki kamarnya. Ada jeda beberapa saat setelah dia membuka pintu. Menemukan sebuah buket bunga di atas meja belajarnya tentunya menjadi pemandangan yang luar biasa. Bahkan hal tersebut gak pernah terlintas di benaknya. Rasanya dia gak membuat pencapaian apapun belakangan ini. Dikata abangnya sok romantis sampai membelikan Kayana buket bunga. Rasanya mimpi aja, boro-boro membelikan buket bunga. Dikasih jajan rutin tiap bulan saja syukur. Mendadak Kayana jadi overthinking. Apa jangan kamarnya kemasukan maling? Tapi maling macam apa yang nyelonong masuk ke rumah orang malah ninggalin bunga? Ma, kok di meja belajar aku ada bunga? Tanya Kayana pada ibunya yang kebetulan lewat di depan kamarnya. Oh, itu kemarin Adrian yang nganterin ke sini. Dia nyariin kamu tapi karena kamunya lagi gak di rumah jadinya dia gak mampir cuma anterin itu doang abis itu langsung balik. Oh, iya Adrian juga bawain cake buat kamu, udah mama taruh di dalam kulkas. Kayana langsung membuka pintu kulkas dan terkejut saat melihat cake yang diberikan oleh Adrian. Asli deh, kuenya gemes amat, rasanya dia nggak tega buat memakan. Takut merusak estetika kue yang sudah dihias sedemikian rupa ini. Kuenya dihias dengan stroberi yang dibentuk seperti bentuk hati. Melihat kedermawanan sang dosen, mau gak mau Kayana jadi menaruh prasangka. Ini orang kalau niatnya cuma memberi, harusnya gak perlu ngasih kue yang dihias love segala. Cukup ngasih kue biasa saja, bolu pandan cake atau bika Ambon. Kalau ngasih cake begini, kesannya kayak ada maksud tersembunyi. Ya enggak sih, apa jangan dia kepedean? Atau jangan itu orang dapat musibah?
Dan saking mau tobatnya sampai ngasih ini itu ke orang yang dizalimi, biar hidupnya dipermudah. Kemarin, Adrian kesininya jam berapa, Mah? Tanya Kayana menghampiri ibunya. Jam berapa ya? Sore atau siang kali, pokoknya film Getaran Cinta lagi tayang. Oh, sore berarti. Mau gak mau Kayana jadi sedikit baper. Apa jangan Adrian merasa khawatir karena sudah semingguan ini Kayana menghilang dari peredaran. Ah, masa sih? Jangan sampai karena kelamaan jomblo, jiwa ngenesnya ini demen membayangkan hal yang enggak. Yang namanya berharap sama cowok itu bakalan lebih banyak sakitnya. Dia nggak boleh berharap, bisa jadi ini cowok cuma kebetulan sedang lebih baik aja dibanding biasanya. Ah, mau nggak mau dia merasa cocok logi dengan kejadian kemarin, di mana dia memergoki Adrian sedang membeli cake dan bunga saat dia dan Bagas sedang nongki cantik di warung bakso. Mendadak tubuhnya menunjukkan gejala hipertensi kembali, tubuhnya panas dingin plus jantungnya deg-degan nggak karuan. Ini cowok nggak lagi kerasukan, kan? Kok tiba-tiba jadi beda orang? Memang sih, 1 minggu belakangan ini sifat Kayana berubah drastis. Selain karena sakit hati, rasanya dia masih sangat kecewa dengan hasil penelitiannya yang dipandang sebelah mata oleh Adrian. Rasanya dia segak becus itu sama kerjaan sendiri. Seperti kata pepatah, memaafkan belum tentu melupakan. Nah, perasaan semacam itulah yang Kayana rasakan sekarang. Rasanya masih rada nyesek sewaktu teringat kejadian kemarin. Bukannya dia nggak pemaaf, tapi rasa sakit hatinya belum sembuh sepenuhnya. Mendadak dia juga teringat saat dimana pria tersebut menolak perasaannya mentah-mentah. Meskipun kejadian itu sudah lama berlalu dan kesalahpahaman antara mereka juga sudah diselesaikan secara baik-baik. Ibarat luka lama, ditaburi garam, nyeseknya double-double. Tangan Kayana meraih buket bunga yang terletak di meja belajarnya dan menemukan kartu kecil yang terselip di dalamnya. Dan di belakangnya tampak barcode yang menyatu dengan kartu tersebut. Kemarin saya nonton film Dylan. Kata sepupu saya, sosok Dylan di film itu merupakan tipe pria idaman semua wanita, yang seumuran kamu maksud saya. Sewaktu ada adegan Milea ngambek karena Dylan ikut tawuran. Dylan ngasih Milea bunga yang dipetik di pinggiran jalan terus Mileanya luluh. Tapi karena saya lebih mapan dan bukan abega berduit kayak Dylan, saya belikan bunga di florist dan saya juga kasih kue sekalian biar komplit, by the way dimakan dia. Kuenya mahal, tapi saya masih mampu kok belikan 10 kotak lagi kalau kamu suka. Senyum Kayana langsung terbit saat membaca tulisan di kartu tersebut. Meskipun gak ada unsur romantisnya sama sekali, tapi Kayana menghargai usaha Adrian untuk menghiburnya. Dia sangka ini cowok spesies paling gak peka di muka bumi. Rasa kesal yang Kayana rasakan menguap seketika, berganti dengan rasa bahagia. Melihat effort Adrian untuk menghiburnya seperti ini, mau gak mau Kayana merasa terenyuh. Dia jadi menyadari bahwa niat Adrian itu tulus. Sepertinya Adrian bukan pria yang handal menyampaikan perasaan melalui kata-kata. Dia lebih suka menunjukkannya lewat tindakan. Tulisan di kartu tersebut ditulis dengan tulisan tegak bersambung dan tampak sangat rapi, ciri khas Adrian sekali. Biasanya Kayana hanya bisa melihat tulisan ini di coretan draft skripsinya. Dan rasanya aneh sekali ketika melihat tulisan Adrian di kartu ini. Kayana merasa penasaran dengan barcode yang ada di belakang kartu tersebut. Kayana pun membuka aplikasi scanner di ponselnya dan mengarahkan kameranya ke barcode tersebut. Beberapa detik kemudian muncul link Google Drive dan langsung saja Kayana mengklik link tersebut.
Alasan kamu harus menerima saya. Docs. Dari nama filenya saja sudah aneh sekali. Kening Kayana semakin berkerut dalam saat membaca judulnya. Namun dia tetap membuka file tersebut. Tak lama kemudian muncul halaman Word penuh tulisan. Dengan format persis seperti artikel. 5 reasons why Adrian Pramudia is a perfect boyfriend for you. Writer, Adrian Pramudia. Date, April 3, 2019. Saya minta maaf karena selama ini gak bisa menyatakan perasaan saya dengan benar ke kamu. Kamu pasti tahu kalau saya tipe orang yang kesulitan untuk menyampaikan sesuatu melalui kata-kata. Dan saya yakin kalau semisalnya saya ngajak kamu pacaran secara langsung, kemungkinan saya bakalan keringet dingin saking gugupnya. Jadi maaf bila saya seorang pengecut dan malah ngucapinnya di sini. Tapi jauh dari lubuk hati saya yang terdalam sebenarnya saya gak mau pacaran kayak anak kecil begini. Yang suatu saat kita bisa putus kapan saja. Saya maunya hubungan yang lebih resmi, tapi pastinya kamu belum siap untuk ke situ. Jadi di bawah ini saya lampirkan beberapa alasan kenapa kamu harus menerima saya. Alasan kamu harus menerima saya. 1. Saya ganteng. I'm confident to say this. Kata mami saya mirip Zayn Malik versi lokal, jadi kamu gak bakalan bosen lihat muka saya setiap hari. 2. Saya mapan, and since you love to eat. Saya bisa provide makanan apapun yang kamu suka, kalau kamu mendadak pengen makan laksa Singapura. Kita langsung ke Singapuranya sekalian kalau kamu mau. 3. Saya pinter. Kamu gak perlu khawatir karena saya bakalan nyambung tiap kamu ajak ngobrol perihal apapun. Kalau kamu mau bahas tentang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, saya bisa banget untuk nimbrung. Dan bahkan saya juga sudah hafal semua nama member boyband Korea maupun aktor Korea favorit kamu. Kalau memungkinkan saya juga mau belajar bahasa Korea. Supaya nggak kalah jago dari opa-opa favorit kamu. 4. Saya pendengar yang baik. Saya siap dengerin semua unek-unek kamu setiap harinya. Mau itu obrolan tentang opa Korea, ataupun omelan kamu seputar nasi uduk teteh yang rasanya enak tapi porsinya minimalis, plus kerupuknya cuma 3 biji doang. Saya siap dengerin semuanya kapanpun kamu mau. 5. Saya akan menjadi orang yang sempurna untukmu dalam hal apapun. Saya menjaga kesehatan saya, tidak pernah merokok, tidak pernah minum alkohol. Saya nggak pernah suka begadang, saya peduli dengan masa depan saya. Dan saya juga sayang sama ibu saya, just in case kamu takut saya tipe cowok yang tidak menghargai wanita dengan baik. Saya juga gampang kok dekat sama anak kecil dan sekaligus saya jago ngurusin anak kecil. Saya harap dengan sejumlah kelebihan saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kamu bisa menerima saya. Lalu di bawahnya ada tanda tangan Adrian sebagai bukti keabsahan surat tersebut. Ini nembak apa lamaran kerja sih? Gerutu Kayana sok kesal. Namun sudut bibirnya malah semakin mengembang lebar. Dia jadi sedikit terharu meskipun cara Adrian menyatakan perasaannya sedikit out of the box. Mana ada orang yang kepikiran buat nembak pakai barcode segala? Aneh banget, kenapa dia nggak pakai hologram aja sekalian? Kayana mengeluarkan kue yang diberikan Adrian dari kotaknya. Dan ternyata di dalamnya ada lagi sebuah not kecil yang berisi sebuah ancaman menggelikan. Kamu mau jadi pacar saya kan? Lagian percuma juga sih kalau kamu nolak. Saya nggak menerima penolakan dan intinya kamu harus mau. Maksa, lagi pula mana mungkin dia menolak, sudah dibikin baper plus dikasih kepastian.
Perempuan mana yang gak kelepek-kelepek? Seketika pipinya bersemu dan hatinya juga berdegup tak karuan. Beginikah rasanya jatuh cinta? Nggak main damage-nya. Dia berasa jadi remaja puber yang doyan senyum-senyum sendiri. Kayana menenggelamkan wajahnya di bantal lalu memekik tertahan. Tubuhnya sampai berguling ke sana kemari di kasur. Persis kayak kucing mau lahiran. Perasaan baru kemarin mereka berantem, dan Kayana sampai mendoakan Adrian hal-hal yang gak baik. Seperti kebelet berak sewaktu macet di jalan tol, ataupun jari kelingkingnya kepentok meja sewaktu jalan. Tapi sekarang dia sudah bisa tersipu malu karena itu cowok. Keren gak tuh perubahan mood asterisnya? Dia sampai merinding dengan impact yang dimiliki Adrian terhadap dirinya. Jadi, sekarang mereka ofisial? Dia harus manggil pacarnya pakai panggilan apa? Mas, sayang, babe. Ish, jangan sampai teman-temannya tahu tindakan alaynya sekarang. Sudah pasti dia bakalan kena bully abis-habisan. Diolok-olok sebentar mah nggak masalah. Tapi kalau teman-temannya tahu kalau dia berpacaran dengan Adrian, sudah pasti dia bakalan dibully seumur hidup. Masalahnya baru kemarin sore dia menceritakan hal yang jelek-jelek tentang Adrian. Lalu tanpa sebab akibat, tiba-tiba saja Kayana memberitahu kalau mereka berpacaran. Apa nggak kaget itu manusia berdua? Bisa-bisa teman-temannya mengeluarkan mosi tidak percaya atas apapun yang Kayana ucapkan. Saking nggak konsistennya dia sama ucapan sendiri. Kemarin aja bilangnya amit-amit, padahal jauh di dalam hati dia masih demen sama Adrian. Gimana nggak demen, cinta lama yang belum kelar, tiba-tiba dipertemukan kembali di saat yang tepat. Dan kebetulan mereka berdua masih sama-sama belum punya pasangan. Pas banget kan timingnya? Dengan riang Kayana beranjak menuju akuarium kecil yang terletak di sebelah kasurnya. Dan berbicara dengan kura-kura mungil peliharaannya. Janet and Junet, walau setiap gue ajak ngobrol kalian berdua always diem kayak batu. Tapi hari ini gue seneng banget, gue ditembak Mas Crush hihihi, nih makan banyak-banyak, bonus. Ucap Kayana riang lalu memberi pakan mereka sedikit lebih banyak dari biasanya. Setelah puas mengobrol dengan kura-kura peliharaannya, Kayana berbaring di kasur sambil menatap ke langit-langit kamar. Bersambung.